Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo pendengar setia Do You See What I See? Saya Haris dari Cirebon. Di sini saya mau berbagi pengalaman yang menurut saya lumayan cukup menarik ya. Saat saya dan teman-teman berencana naik ke Gunung Ciremai. Kejadian ini sekitar tahun 2003 dan saat itu saya sedang liburan sekolah. Saya saat itu kelas 2 SMA atau kelas 11 ya sekarang sih. Waktu itu teman-teman berencana naik gunung karena mumpung lagi libur ya. Dan cuaca saat itu lagi bagus karena sudah lumayan jarang turun hujan. Mungkin karena sedang peralihan musim kali ya. Saya waktu itu bingung liburannya mau ngapain. Jadi iseng pengen ikut naik ke Ciremai. Lumayan lah ya, daripada gabut di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Singkat cerita, kita semua udah siap, persiapannya udah ada semua gitu. Lalu kita naik angkutan umum jurusan Cirebon Raja Galuh ya. Karena kita naiknya lewat jalur Apui ya, rencananya lewat jalur Apui, jadi kita ke Raja Galuh, berangkat dari Raja Galuh. Sampai di Terminal Raja Galuh Majalengka, kita nyarter mobil callback ya untuk berangkat ke Apui. Dan itu jalurnya lumayan berkelok-kelok, nggak ada bonusan. Dan lumayan cukup sempit juga. Jadi di pertengahan perjalanan ya sebelum sampai Apui itu jalurnya sudah lumayan cukup sempit. Jadi hanya bisa dilewati satu mobil. Misalkan pas-pasan dengan mobil itu salah satunya harus mengalah. Di perjalanan ya, dari awal hingga sampai ke tujuan, salah satu temen sering banget ngomong kotor dan bercandanya jorok. Ya mungkin karena ada temen cewek kali ya, jadi dia pengen nyoba jadi badut tongkrongan gitu biar kelihatan lucu. Tapi kalau boleh jujur sih, bercandanya mah nggak lucu ya, yang ada malah norak gitu. Tapi ternyata hal itu yang membuat perjalanan kami saat naik gunung menjadi nggak karuan. Oke, saya cerita waktu sampai Apui dulu nih. Pas sampai Apui itu sekitar jam 5 sore sebelum maghrib ya. Jadi kita mutusin buat istirahat dulu dan buka tenda, karena kita nggak terlalu buru-buru ya. Dan alasan lainnya, karena lewat jalur Apui itu perjalanan kita bisa lebih cepat dibanding lewat dari jalur pendakian yang lain. Ya walaupun kalau lewat jalur Apui lumayan terjal ya, tidak landai seperti yang lain. Dan kalau lewat jalur Apui itu kita harus bawa bekal air yang lumayan cukup banyak ya. Singkat cerita, kita udah buka tenda dan udah masuk maghrib nih. Saat itu ada salah satu temen cewek yang kebelet pengen pipis. Ya karena cewek gitu kan, jadi harus ditemenin. Kalau cowok mah gampang, pengen pipis tinggal balik kanan aja gitu. Nah jadi salah satu temen kita mutusin buat nganterin. Tapi gak lama saat dia nganterin, temen cewek tadi pipis, dia malah lari balik lagi ke tenda sambil ngos-ngosan. Dan dia bilang, tadi ada mata segede genjring liatin saya. Nah untuk teman-teman, genjring itu kalau bahasa Indonesianya mungkin bisa dibilang rebana ya. Jadi ada mata segede rebana. Otomatis dong, saya dan teman-teman yang ada di situ refleks bilang, terus doi gimana? Masa ditinggalin? Jadi langsung tuh beberapa teman mutusin buat nyamperin. Tapi belum sempet jalan, si teman cewek tadi udah balik lagi ke tenda sambil ngomel-ngomel ya, karena ditinggalin.
Nah, ini yang tadi saya bilang di awal bahwa perjalanan kita selanjutnya jadi nggak keruan. Pas malam, saat pada pengen istirahat nih, kita semua dikejutkan oleh suara teriak-teriak nggak jelas dari tenda satunya. Suaranya nggak kami kenal. Karena kaget ya, jadi kita langsung ngecek nih. Ternyata salah satu teman dari kita ada yang kesurupan. Ya, betul. Teman yang saat di perjalanan sering ngomong kotor dan ngomong jorok itu kesurupan. Sambil melotot, dia teriak pakai bahasa Sunda ya. Tapi diartin aja langsung pakai bahasa Indonesia yang artinya suruh pulang orang ini. Orang ini maksudnya yang punya badan ya. Suruh pulang orang ini. Kalau dia nggak berani biar saya antar. Dia nggak sopan. Udah berani ngotorin tempat saya. Teman saya ada yang nyoba mau megang badannya. Tapi yang ada malah ketendang dan langsung keluar dari tenda. Teman-teman yang lain bingung dan ketakutan ya, karena ternyata tenaganya sebesar itu. Dan kebetulan pada saat itu yang ngecamp lagi nggak rame, jadi bingung mau minta tolong ke siapa. Jadi saya sama teman-teman yang lain mutusin bareng-bareng megangin dia sambil baca-baca doa sebisanya. Tapi jin yang ngerasuki dia bilang bawa pulang dia, kalau nggak mau bakal saya bawa. Kita semua jadi semakin bingung, kalut, takut, campur aduk pokoknya. Ini gimana nih? Kalau kita nggak pulang bakal nggak beres kayaknya nih. Tapi kalau kita pulang posisinya udah malam, yang pasti otomatis kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Awalnya kita kewalahan karena tenaganya cukup besar, tapi alhamdulillah akhirnya bisa sedikit lebih tenang karena salah satu dari kita ada yang ngebales omongan jin yang rasukinya ya. Ya, kita semua akan pulang. Dan setelah itu teman saya yang kesurupan perlahan-lahan mulai lemes dan sadar. Setelah dia sadar, kita bongkar tendanya. Dan kebetulan karena masih di bumi perkemahan ya, jadi dekat dengan warung-warung dan pemukiman warga. Jadi kita mutusin buat bermalam di warung tersebut dan esokan paginya kita langsung pulang. Dan rencana kita semua untuk naik gunung pada hari itu gagal begitu saja oleh hal tersebut. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.